dari Prodi Manajemen dengan NIM 892250167. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pasar Modal Modal dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayitno, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Saya berkuliah di Universitas Trisakti Bekasi. Kita lanjut ke materinya. Konsep dasar strategi investasi saham. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, yang salah satunya yaitu saham. Saham didefinisikan tanpa penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah satu kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Salah satu lembaga sumber pendanaan pembangunan di luar sektor perbankan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian yang bekerja melalui mekanisme pasar adalah melalui pasar modal, yang merupakan salah satu alternatif penginvestasian dana yang dimiliki masyarakat di samping sektor perbankan dan jenis investasi lainnya. Keberadaan pasar modal membuat para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih rasional dan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan diversifikasi investasi yang dianggap paling menguntungkan. Selanjutnya, saham alat investasi pasar modal. Tujuan berinvestasi pada saham yakni mendapatkan return atau keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli dalam kurung capital gain dengan relatif lebih cepat, dan dividen yang memberikan penghasilan berjalan. Menurut Samuel dan Sri Zuliarni, gerakan harga saham dipengaruhi oleh berbanyak faktor. Secara khusus, para analisis pasar modal telah mengembangkan beberapa metode yang berbeda untuk menetapkan kriteria seleksi tertentu dalam memperkirakan arah pergerakan harga individual dan secara umum, termasuk analisis perdagangan, pendekatan faktor fundamental, dan faktor teknikal. Terus, prediksi dan analisis harga saham. Dalam memprediksi pergerakan harga saham, terdapat dua teori dalam pendekatan riset di pasar modal. Teori tersebut adalah efficient market hypothesis dalam kurung EMH dan random walk theory. Teori efisien dikembangkan pertama kali oleh Fama pada tahun 1965. Dalam penelitiannya, Fama menyimpulkan bahwa pertumbuhan harga saham secara harian mempunyai korelasi yang sangat kecil. Kemudian, menyatakan bahwa pasar aktif yang mencakup banyak informasi dan investor cerdas, harga saham akan tepat dan mencerminkan semua informasi yang ada. Keterangan tersebut menyeratkan bahwa berbagai teknik analisis yang dilakukan dalam memprediksi pergerakan harga saham akan menjadi mubazir dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan pasar. Nah, 3. Kelompok teori efisiensi pasar. Fama ini membentuk efisiensi pasar menjadi 3 kelompok yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien. Dalam kurung efisien market hypothesis. Ketiga bentuk efisien pasar tersebut adalah A. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Dalam kurung work form of the efficient market hypothesis, yakni harga saham tercermin secara penuh informasi masa lalu. Yang B. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. Dalam kurung semi-strong form of the efficient market hypothesis, yakni harga saham mencerminkan secara penuh semua informasi yang dipublikasikan. Yang C. Hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Dalam kurung strong form of the efficient market hypothesis, yakni harga saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat. Nah, yang keempat, pendekatan fundamental dalam efisiensi pasar. Filosofis dapat dasar pendekatan fundamental cukup dekat teori.
ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga akan bergerak ke arah keseimbangan untuk mengurangi perbedaan antara harga saat ini dan nilai sebenarnya. Menurut argumentasi teori ini, nilai perusahaan dalam kurung harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti ekonomi, industri, dan kontak kondisi perusahaan. Harga saham dinilai berdasarkan nilai intrinsik saham atau nilai fundamental. Analisis investasi pasar di pasar modal memungkinkan panggung informasi untuk dapat memanfaatkan keadaan pasar yang tidak efisiensi, yang menyebabkan harga saham menyimpang dari nilai sewajarnya. Yang kelima, faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham disebut risiko pasar. Risiko pasar disebut dengan fundamental makro dan bersifat unquartable. Karena tidak dapat dikendalikan perusahaan, penggunaan variabel makroekonomi secara umum akan mempengaruhi rata-rata harga pasar saham. Mereka menggunakan variabel makroekonomi masa lalu dan menemukan bahwa variabel makroekonomi secara sistematis mempengaruhi return pasar saham yang meliputi A. Selisih antara suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, B. Inflasi yang diharapkan dengan inflasi yang tak terduga, C. Hasil produksi industri, D. Selisih antara obligasi kelas tinggi dan kelas rendah. Analisis teknikal dalam investasi saham. 1. Makna analisis teknikal. Menurut Swatusna, analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham dalam kondisi pasar. Dengan mengamati perubahan harga saham tersebut, pada waktu yang lalu, pemikiran mendasari analisis teknikal adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga pada waktu yang lalu. Oleh karena perubahan harga saham yang mempunyai pada pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Harga saham yang tinggi akan mengidentifikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila suatu saham aktif diperdagangkan, dealer tidak akan lama menyimpan saham tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan menurutnya biaya pemilikan dan pada akhirnya menunggu nilai batas tawaran. Asumsi-asumsi analisis teknikal. Analisis teknikal dalam investasi saham memiliki beberapa asumsi berikut. A. Pasar mempertimbangkan semua persoalan. Para analis teknikal percaya bahwa semua yang mempengaruhi harga saham atau pasar yang akan dicerminkan dalam harga tersebut. Oleh karena itu, studi tentang tindakan atau aksi adalah persoalan yang perlu diketahui. B. Harga bergerak mengikuti arah aliran. Para analisis teknikal percaya bahwa bergerak mengikuti arah aliran tertentu, selanjutnya para investor dapat saja mengikuti arah aliran yang berlaku sehingga arah aliran tersebut berputar arah. Yang C. Sejarah akan berulang. Analisis teknikal akan melihat ataupun menyelidiki psikologi pasar. Dalam hal ini, grafik dan growth chart digunakan untuk melihat pola atau pattern tertentu yang mungkin berhasil apabila psikologi pasar berada dalam keadaan menarik. Selanjutnya, kelebihan analisis teknikal. Alasan para analisis menggunakan analisis teknikal yakni investasi sudah menjadi satu permainan di dunia. B. Jangka panjang investasi semakin pendek. Yang C. Singkat dan lentur analisis teknikal itu sendiri. Selanjutnya, strategi portofolio saham. Yang pertama, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam saham untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Portofolio merupakan beberapa alternatif kesempatan investasi dengan melakukan kombinasi yang dapat memberikan pilihan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Yang kedua, konsep investasi strategi saham. Pada umumnya, strategi investasi terdiri atas dua macam, yakni strategi aktif dan strategi pasif.
Tandlin pada tahun 2001 menjelaskan dua strategi tersebut dapat dilakukan investor dalam pembentukan portofolio. Jadi, sebagai berikut. A. Strategi pasif. Strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif mendasar pada asumsi bahwa satu, pasar modal tidak akan melakukan mispricing. Yang kedua, meskipun terjadi mispricing, para pemodal berpendapat bahwa mereka tidak akan mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. B. Strategi aktif. Strategi ini merupakan tindakan investasi secara aktif dalam melakukan pemilikan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu, dan melakukan pergerakan harga saham, serta berbagai mendapatkan return abnormal. Tujuan strategi ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif. Adalah perbandingan strategi aktif dan strategi pasif portofolio saham. Strategi aktif yakni tujuannya adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif. Tiga strategi yang biasa digunakan investor untuk menjalankan strategi aktif portofolio saham yakni sebagai berikut. Satu, pemilihan saham. Kegiatan yang di pemilihan saham terdiri atas kegiatan berikut. A. Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return resiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. B. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan analisis fundamental untuk mengetahui prospek saham tersebut pada masa datang. C. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar dalam kurung undervalued dan menjual saham-saham yang nilai intrinsiknya di harga pasar bawah. Terus yang B, strategi pasif portofolio. Strategi portofolio pasif biasanya meliputi dengan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya berdasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Artinya, investor tidak secara aktif mencari informasi atau melakukan jual beli saham yang menghasilkan abnormal return. Ada dua strategi macam pasif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, strategi buy and hold. Nah, para investor menganut strategi buy and hold dalam melakukan investasi portofolio yang disusun sesuai indeks pasar. Strategi buy and hold menyangkut keputusan untuk membeli saham dan menahannya sampai waktu cukup lama untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan utamanya yaitu menghindari tingginya biaya transaksi, biaya pencairan, dan informasi. Selanjutnya, strategi mengikuti indeks. Investor yang menggunakan strategi ini melakukan strategi dengan membentuk portofolio yang mirip dengan suatu indeks pasar. Misalnya, portofolio yang komposisinya mirip dengan indeks LQ45 disebut dengan indeks pun yang dibentuk mungkin dibuat sama dengan indeks pasar yang terdiri dari atas saham yang paling diperdagangkan seperti saham blue chip dalam kurung saham yang dinilai mempunyai kualitas baik dengan sejarah memperoleh laba dan pembayaran dividen yang konsisten ataupun saham-saham berkapitalisasi kecil. Pendekatan dalam investasi portofolio. A. Taktik aset alokasi. Taktik alokasi manajemen portofolio yang meliputi penyesuaian investasi dengan format tujuan jangka pendek. Walaupun di dasar adalah diverifikasikan sebagai preferensi diberikan pada kelas aset yang berbeda dengan formal untuk jangka pendek hasil prediksi. Taktik strategi aset alokasi mulai seperti yang strategis aset alokasi dengan strategi diversikan dengan portfolio dengan tujuan jangka panjang dalam pikiran investor atau portfolio kemudian membutuhkan investasi dalam aset kelas yang berbeda. B. Strategi aset alokasi. Strategi aset alokasi ini adalah metode-metode yang membentuk yang melekat pada dasar kebijakan campuran. Hal ini merupakan kombinasi dari aset proporsional berdasarkan tingkat yang diharapkan kembali untuk
setiap kelas aset. Setiap aset alokasi pada umumnya berarti membeli dan menunggu, seperti perubahan nilai-nilai aset menyebabkan penyimpangan dari kebijakan yang didirikan campuran. Dengan pendekatan ini, investor harus rebalance portofolio, artinya salah satu aset mengalami penurunan nilai, dia membeli aset yang lebih. Dan jika nilai aset yang ada harus meningkatkan, ia akan menjualnya. Dinamik aset alokasi. Alternatif untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor adalah melakukan strategi investasi. Strategi investasi yang disarankan membuat portofolio saham. Meskipun demikian, return yang diperoleh investor masih memiliki ketidakpastian karena resiko sistematik merupakan risiko yang ditimbulkan oleh faktor makroekonomi yang tidak dapat direplikasi secara pasti. Penilaian kerja portofolio. Penilaian kerja portofolio umumnya sama seperti evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Portofolio dibentuk juga dan perlu dievaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja portofolio akan berkaitan dengan dua isu utama, yakni A. Mengevaluasi return portofolio yang dibentuk mampu memberikan return yang melebihi return portofolio lainnya yang dijadikan benchmark. B. Mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Berdasarkan teori capital market dan kesadaran perlunya melakukan analisis return bersamaan dengan risiko. Tiga peneliti, yakni Sharp pada tahun 1966, Traynor 1965, dan Jensen pada tahun 1968, mengembangkan parameter pengukuran kinerja portofolio. Parameter tersebut adalah penilaian kinerja komposit dalam kurung risk adjusted, yang berarti investor mempertimbangkan realized return dan risk pada saat melakukan evaluasi portofolionya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila kesalahan kata mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.